Jenazah calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, telah tiba di rumah duka dan krematorium Sentosa, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada Minggu 13 Oktober 2024 sore. Sesampainya di rumah sakit, jenazah Benny Laos langsung diterima oleh pihak rumah sakit atau rumah duka untuk dimandikan. Setelah dimandikan dan dirias, barulah jenazah Benny disemayamkan di unit D Rumah Duka Sentosa. Hingga malam hari, kerabat Benny terus berdatangan untuk melihat jenazah Benny terakhir kalinya. Dan tidak hanya itu, puluhan karangan bunga duka, kita mulai dari Surya Paloh, Kaisang Pangarep, hingga Sandiaga Uno pun berjejer di depan rumah duka. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di rumah duka RSUD Gatot Subroto, Jakarta, tempat jenazah Benny Laos disemayamkan, ada jurnalis BTV Andrea Hosana dan juru kamera Yulisa Febiola yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Selamat malam, Andrea. Andrea, bagaimana situasi terkini di rumah duka RSPAD Gatot Subroto dan siapa saja kerabat ataupun tokoh publik yang sudah hadir untuk melayat? Ya, selamat malam Nisrina dan juga pemirsa BTV. Memang tadi siang jenazah dari almarhum Benny Laos ini sudah tiba sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di rumah duka Sentosa RSPAD Jakarta Pusat, di mana memang jenazah kemudian langsung dimandikan dan proses ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam begitu. Dan dapat kami kabarkan bahwa memang sejak siang hari hingga malam hari ini kerabat dan keluarga dari almarhum Benny Santoso ini terus berdatangan, di mana beberapa diantaranya adalah terdapat publik figur, yakni seperti penyanyi Ashanty, kemudian juga Atta Halilintar dan juga istrinya Aurel Hermansyah, dan juga ada komika Mongol, dan selain itu juga ada beberapa tokoh negara lainnya dan juga masyarakat lainnya, diantaranya adalah Menteri Dalam Negeri yakni Tito Karnavian, kemudian ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni Sandiaga Uno, dan juga Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Di mana tadi Tito dan Muldoko juga sempat mengatakan bagaimana kedekatan mereka dan juga awal mula bisa dekat dengan almarhum dari Benny Laos, dan juga mengatakan tadi Muldoko sempat mengatakan bahwa hingga saat ini Benny Laos ini masih terdaftar sebagai staf khusus, dan juga Benny Laos masih terdaftar sebagai staf khusus dan juga dari kepala staf kepresidenan. Dan untuk mendengarkan keterangan lebih langsung, mari kita dengarkan keterangan dari Muldoko dan juga keterangan dari Tito Karnavian. Perlu saya informasikan bahwa almarhum Benny Laos adalah masih menjadi staf khusus Kepala Staf Presiden. Dan sampai dengan saat ini beliau masih definitif, belum belum mengundurkan diri, jadi masih aktif. Untuk itu saya beserta seluruh jajaran kantor Kepala Staf Presiden sungguh menyampaikan duka cita yang sangat mendalam, dan semoga almarhum diterima oleh Yang Maha Kuasa dan masuk surga, karena beliau adalah orang baik. Dan saya melihat bahwa ya ini sudah merupakan takdir dari Maha Kuasa, dan kemudian ya tentu kita mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman lama sekali 20 tahun, saya sangat merasa kehilangan. Dia adalah sosok orang yang sangat setia kepada kawan, selalu membela kawan, dan dia nggak bisa melihat orang susah. Iya, publik figur ataupun kerabat ini terus berdatangan ke rumah duka. Lantas Andrea, bagaimana terkait dengan rencana pemakaman jenazah Benny Laos? Kapan dan di mana beliau rencananya ini akan dimakamkan, Andrea?
Ya, Nisrina dan juga pemirsa BTV, memang sebelumnya tadi berdasarkan keterangan dari sahabat dan juga perwakilan dari keluarga almarhum Beni Laos, yakni Chael Malarangeng, ia mengatakan bahwa nantinya pemakaman ini akan berlangsung pada 15 Oktober 2024, di mana pihak keluarga hingga saat ini masih menunggu kehadiran dari Albert Laos yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Amerika Serikat dan menempuh pendidikan di Amerika Serikat ini untuk kembali ke Indonesia dan untuk menghadiri pemakaman ayahnya yang ditempatkan di peristirahatan terakhir nantinya. Dan memang hingga saat ini pihak keluarga masih menunggu kedatangan dari Albert. Oleh sebab itu kemungkinan nanti pemakaman akan dilakukan pada 15 Oktober. Dan sedangkan untuk pemakaman sementara ini diinformasikan bahwa pemakamannya nanti akan dilakukan di San Diego Hills, di mana memang berdasarkan keterangan dari Chul sebelumnya, ia mengatakan bahwa dari pihak keluarga saat ini masih mendiskusikan tempat pemakaman dari almarhum Beni Laos, di mana ada satu tempat lagi yang menjadi bahan diskusi dari pihak keluarga. Untuk itu, untuk tempat pemakaman yang lebih pasti nantinya kami masih menunggu konfirmasi dari pihak keluarga. Demikian, Nisrina, kembali ke studio. Baik, Beni Laos rencananya akan dimakamkan pada tanggal 15 Oktober 2024 mendatang. Terima kasih jurnalis BTV Andrea Hosana atas informasi Anda. Selamat malam dan selamat kembali bertugas.